Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang satuan baku untuk mengukur waktu. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak nanti dapat menentukan waktu yang ditunjukkan oleh alat ukur yang menunjukkan waktu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi nilai ibadah untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, lanjut saja, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Coba, apa aja sih kegiatan yang kalian lakukan setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi? Banyak sekali ya, mulai dari sekolah, kemudian apalagi bermain, terus apalagi mengaji, belajar, dan tidak lupa untuk makan. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara teratur setiap harinya? Coba biasanya kalau sekolah itu mulai jam berapa? Jam 7:30. Kemudian kalau misalnya kalian bermain siang ya, pukul 11-12 ya. Nah, kemudian kalau misalkan makan. Nah, karena makan itu ada 3 waktu ya. Kalau misalkan yang baiknya itu ada sarapan, kemudian ada makan siang, dan ada makan malam. Nah, apakah kegiatan makan tersebut dilakukan secara teratur setiap harinya? Nah, anak-anak, agar kegiatan tersebut dilakukan secara teratur, sebaiknya kalian harus membuat jadwal. Dan biasanya jadwal itu menggunakan waktu. Nah, sekarang coba Ibu tanya, apakah anak-anak tahu satuan baku untuk mengukur waktu itu apa? Betul, banyak sekali ya, mulai dari yang paling lama ada abad, kemudian ada dasawarsa, ada windu, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada jam, ada menit, dan ada detik. Tapi pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang satuan baku jam, menit, dan detik. Apakah kalian tahu alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan waktu? Apa coba? Betul sekali. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan waktu biasanya kita menggunakan jam. Nah, anak-anak, jam itu mempunyai 2 jenis loh. Yang pertama ada jam digital, dan yang kedua ada jam analog. Sekarang coba kita lihat contoh jam digital seperti yang ada di samping. Nah, mungkin anak-anak sebagian sudah mempunyai ya jam digital seperti yang ada di samping ini. Nah, di dalam jam digital ini terdapat angka yang muncul langsung di dalam layar, sehingga tidak ada jarum-jarum yang menunjukkan jam. Nah, jam digital juga biasanya hanya menunjukkan jam dan menit saja. Namun ada juga beberapa jam digital yang menggunakan detik juga ya. Nah, sekarang ayo kita coba untuk membaca jam digital yang ada di samping. Dapat dilihat ya, ada 4 angka di jam digital. 2 angka yang ada di depan adalah angka yang menunjukkan jam, dan 2 angka yang ada di belakang menunjukkan menit. Nah, kita hanya membahas sekilas ya tentang jam digital. Sekarang kita lanjut membahas tentang jam analog. Nah, kalian tahu nggak jam analog itu seperti apa? Ibu ada contohnya ya. Nah, ini merupakan contoh dari jam analog. Pasti kalian di rumah mempunyai ya jam seperti ini yang biasanya ditempel di dinding. Nah, ini jenisnya adalah jenis jam analog. Nah, coba apa perbedaan dari jam digital dan jam analog? Berbeda dengan jam digital, jam analog ini mempunyai beberapa jarum. Yang pertama ada jarum pendek yang menunjukkan jam, kemudian ada jarum panjang yang menunjukkan menit, dan ada jarum halus.
Jarum halus ini adalah jarum yang menunjuk detik. Nah, selain itu juga di dalam jam analog terdapat angka-angka. Nah, angka-angka ini terdiri dari 12 angka, dari angka 1 sampai angka 12. Jarum-jarum ini selalu bergerak dan memutar. Nah, untuk satu hari ini, jarum pendek memutar sebanyak 2 kali karena dalam satu hari ada 24 jam. Garis-garis kecil ini merupakan garis yang mewakili menit. Jumlah garis dari satu angka ke angka yang lain adalah 5 garis. Sehingga dalam satu putaran terdapat 60 garis yang artinya ada 60 menit. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog ini bernilai 1 jam atau 60 detik. Sekarang kita coba buktikan ya. Kita putar jarum panjang sebanyak 1 putaran jarum panjang yang menunjukkan menit. Apakah jarum pendeknya bergerak? Bergerak ya. Nah, itu membuktikan bahwa 1 putaran jarum panjang merupakan 60 menit atau 1 jam. Nah, sekarang ayo kita belajar untuk membaca waktu pada jam analog. Sekarang coba perhatikan jarum pada jam analog yang ibu pegang. Nah, sekarang coba perhatikan jam yang ibu pegang. Kita ingat-ingat ya bahwa jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjuk menit dan jarum halus menunjuk detik. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita coba membaca waktu pada jam analog. Sekarang coba perhatikan jam yang ibu pegang. Kita ingat ya bahwa jarum pendek ini menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Sekarang jika jarum panjang ini posisinya seperti ini, dapatkah kalian menentukan waktu sesuai dengan jam ini? Sekarang coba lihat. Jarum pendek pada jam ini menunjuk angka 6 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12, sehingga dapat kita katakan bahwa jam ini menunjukkan pukul 6 tepat. Kok 6 tepat ya? Kenapa nggak dibaca pukul 6 lebih 12 menit? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa satu putaran jam ini bernilai 60 menit. Nah, jika jarum panjang ini berada di angka 12, maka artinya jarum panjang ini menunjuk 60 menit atau 0 menit. Nah, paham ya? Jadi, jam ini menunjukkan pukul 6 tepat. Atau bisa kita tulis pukul 06.00. Nah, sekarang coba perhatikan kembali jam yang ibu pegang. Sekarang, jam ini menunjukkan pukul berapa? Sama seperti tadi ya, hanya beda di jarum pendek atau jamnya. Tadi di angka 6, sekarang di angka 8. Berarti jam ini menunjukkan pukul 8 tepat atau pukul 8.00. Nah, sekarang coba perhatikan kembali jam yang ibu pegang. Jika posisi jarumnya seperti ini, maka jam ini menunjukkan pukul. Boleh dilihat ya, jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 3, yang artinya jam ini menunjukkan pukul 9 lebih berapa coba? Bukan lebih 3 menit ya, karena tadi kita sudah tahu ya bahwa jarak antara satu angka ini bernilai 5 menit karena ada 5 garis. Sekarang coba hitung dari angka 12 ini ada berapa garis. Kita hitung kelipatan 5 ya, atau boleh dihitung satu-satu. 5, 10, 15. Berarti jam ini menunjukkan pukul 9 lebih 15. Betul sekali. Nah, sekarang coba perhatikan kembali jam yang ibu pegang agar kalian
semakin memahaminya ya. Nah, coba jika posisi jarumnya seperti ini, maka jam ini menunjukkan pukul. Dilihat, jarum pendeknya berada di antara angka 4 dan angka 5. Kita ambil angka yang terkecil, yaitu angka 4. Nah, sekarang kita hitung menitnya itu ada di angka 6. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa jarak antara satu angka ke angka yang lain adalah 5 menit. Jadi, kita hitung dari 12 ke 6 ini berapa garis atau berapa menit. Kita hitung kelipatan 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yang artinya jam ini menunjukkan pukul 4 lebih 30 menit. Atau bisa kita sebut jam ini menunjukkan pukul setengah 5. Nah, karena menuju angka 5 ini nanti si jamnya perlu memutar setengah putaran lagi sehingga dapat disebut setengah 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang posisi jarum jamnya seperti ini. Jika seperti ini, maka jam analog ini menunjukkan pukul. Kita lihat ya, jarum pendeknya ini berada di antara angka 3 dan angka 4. Kita ambil angka yang paling kecil yaitu angka 3. Nah, sekarang coba kita hitung dari angka 12 ke jarum panjang ini. 5, 10, 15, 20, kita hitung sisanya 21, 22, 23. Yang artinya jam ini menunjukkan pukul 3 lebih 23. Sudah paham kan? Anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah satuan baku yang digunakan untuk mengukur waktu adalah abad, dasawarsa, kemudian windu, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, detik. Nah, satuan terkecil dari waktu itu ada detik, kemudian ada menit dan juga ada jam. Nah, alat ukur yang biasa kita gunakan untuk mengukur jam, menit, dan detik adalah jam. Nah, jam ini mempunyai dua jenis, yaitu jenis jam digital dan jam analog. Perbedaan dari jam digital dan jam analog adalah jika di dalam jam digital pada layarnya itu langsung muncul angka-angka, sedangkan di dalam jam analog kita harus menghitung dulu menggunakan jarum-jarum yang menunjukkan angka. Tadi jarum pendek itu menunjukkan angka untuk jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Kemudian ada satu lagi, jarum halus. Jarum halus ini digunakan untuk menunjukkan detik. Cara membaca jam analog adalah dengan cara melihat angka-angka yang ditunjuk oleh jarum-jarum yang ada di dalamnya. Nah, untuk menghitung menitnya, kita tinggal menghitung garis dari angka 12 sampai garis yang ditunjuk oleh jarum panjang yang menunjukkan menit. Sedangkan untuk membaca jam digital lebih mudah ya, kita hanya tinggal menyebutkan angka-angka yang ada di dalam jam digital. Dua angka yang ada di depan merupakan angka yang menunjukkan jam, dan dua angka yang ada di belakang merupakan angka yang menunjukkan menit. Nah, sebelumnya ada yang masih mau bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan membagikan lembar soal yang harus kalian isi untuk meninjau apakah kalian sudah memahami materi yang dipelajari hari ini atau belum ya. Nah, jika sudah, tolong dikumpulkan. Nah, karena sepertinya kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan membuat sebuah pekerjaan rumah untuk kalian seperti yang
bahas di awal, Ibu mau minta kalian untuk membuat sebuah jadwal yang kalian lakukan satu hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kegiatan apa saja dituliskan secara rinci dan jangan lupa untuk menuliskan waktunya ya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak mudah memahaminya ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan tugasnya dikerjakan ya. Ibu tutup saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.